Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup E, kelas PKBC akan mempresentasikan hasil final project yang berjudul tentang optimasi distribusi BBM dari depot Pertamina ke SPBU di Pulau Jawa. Jadi berikut merupakan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Andrian Jupri, dengan NRP 094, kemudian ada Jeffrey Panghuta dengan NRP 111, kemudian juga ada Mutiara dengan NRP 129, kemudian juga ada Gibran Samudra dengan NRP 146. Bisa di next. Berikutnya adalah outline pembahasan PPT presentasi kelompok kami pada kali ini. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Kemudian yang kedua ada bab 2 itu mengenai data yang akan kami analisis. Kemudian ada bab 3 yaitu formulasi yang kami gunakan dalam menganalisis data tersebut. Kemudian bab 4 ada melakukan analisis dan bab 5 penutup. Bisa di next. Baik, yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Bahan bakar minyak merupakan salah satu sektor industri minyak dan gas di Indonesia. Penghasilan ini merupakan industri yang dapat digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Menurut Dansing dan Ramsar, truck dispensing problem merupakan istilah yang bertujuan untuk mendapatkan rute terdekat dalam distribusi BBM dari depot Pertamina ke SPBU. PT Pertamina merupakan perusahaan BUMN yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan BBM para masyarakat serta bergerak di bidang minyak dan gas. Perusahaan ini memulai sejarah pada tanggal 10 Desember 1957. PT Perusahaan Minyak Nasional yang bisa disebut Permina merupakan awal dari PT Pertamina. Baik, selanjutnya yaitu bab 2 yaitu mengenai data. Jadi pada bab 2 kali ini akan membahas mengenai data, di mana data yang kami gunakan yaitu data PT Pertamina dalam melakukan distribusi bahan bakar minyak atau BBM dari tempat atau lokasi pembuatan atau produksi BBM tersebut menuju ke tempat permintaan atau SPBU. Berdasarkan tabel yang telah dilampirkan pada presentasi ini, yaitu yang pertama ada tabel data supply, di mana depot atau tempat produksi BBM yang dilakukan oleh PT Pertamina itu kami beri simbol D1, D2 dan D3, di mana lokasi depot-depot ini itu berada pada yang pertama D1 ada Tanjung Priok, D2 ada Semarang, dan D3 ada di Surabaya. Di mana setiap tempat produksi ini memiliki ketersediaan bahan baku produksinya yang berbeda-beda, yang dimana pada D1 itu ketersediaan bahan bakunya BBM-nya tuh hanya 80.000 kiloliter, kemudian D2 ada 120.000 kiloliter, dan D3 ada 100.000 kiloliter. Kemudian yaitu tabel data demand atau permintaan, yang dimana permintaan ini kami simbolkan SPBU, yaitu lokasi atau tempat demand-nya dari PT Pertamina, di mana di sini ada 5 demand yang kami simbolkan dengan S1, S2 dan lain sebagainya, di mana S1-nya atau demand lokasi pertamanya ada di Jakarta dengan permintaan setiap bulannya 50.000 kiloliter. Kemudian ada S2 yaitu Bandung dengan permintaan atau demand-nya itu 60.000 kiloliter per bulan, dan S3 ada Yogyakarta dengan permintaan bulanan BBM-nya yaitu 40.000 kiloliter. S4 ada Malang dengan permintaan 60.000 kiloliter, dan S5 ada di Surabaya dengan permintaan 90.000 kiloliter. Baik, selanjutnya yaitu data mengenai biaya dan kapasitas transportasi PT Pertamina. Nah, berdasarkan data yang telah terlampir,
yaitu tabel data estimasi biaya, kami mengestimasikan biaya dari tiap-tiap trip yang dilakukan oleh transportasi PT Pertamina, di mana transportasinya yaitu menggunakan truk. Jadi pada dari depot 1 ke dari D1 ke S1 itu biaya estimasi biayanya itu 80.000, dari D1 ke S2 itu 90.000, dari D1 ke Jogja itu 150.000 dan sebagainya. Seperti yang tertera pada tabel yang telah kami lampirkan. Nah, kemudian kapasitas transportasi yang dimiliki oleh PT Pertamina yaitu pada kasus PT Pertamina kali ini, setiap truk hanya memiliki kapasitas maksimal 8 kiloliter setiap trip yang dia lakukan. Jadi setiap dia melakukan perjalanan, kapasitas yang dapat ditampung oleh sebuah truk itu hanya 8 kiloliter. Bisa di next. Oke, selanjutnya yaitu bab 3 formulasi, yaitu membahas mengenai formulasi yang kelompok kami lakukan dalam melakukan analisis data ini, yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya ada di landasan teori linear program. Adalah suatu teknik perencanaan yang bersifat analitis yang analitisnya menggunakan model matematis dengan tujuan menemukan beberapa kombinasi alternatif pemecahan optimum terhadap persoalan optimum. Metode atau teknik matematis yang digunakan dalam mengalokasikan sumber daya yang langka untuk mencapai suatu tujuan. Yang pertama, memaksimumkan profit dengan simbol kurang dari sama dengan. Yang kedua, meminimumkan biaya yang simbolnya adalah lebih dari sama dengan. Formulasi linear programming yang pertama, variabel keputusan bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah unit yang harus diproduksi untuk setiap barang. Yang kedua, fungsi tujuan menginginkan hasil optimal dengan memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya produksi. Yang ketiga, fungsi kendala mencerminkan hubungan antara variabel keputusan dengan sumber daya yang tersedia serta memperhitungkan keterbatasan sumber daya yang ada. Lalu selanjutnya adalah landasan teori transportasi. Menurut Hotnayer tahun 2005, transportasi digunakan untuk mengoptimalkan biaya-biaya pengangkutan komoditas tunggal dari berbagai daerah sumber menuju berbagai daerah tujuan. Ciri-ciri khususnya adalah yang pertama, terdapat sejumlah sumber dan sejumlah tujuan tertentu. Yang kedua, kuantitas komoditas atau barang yang didistribusikan setiap sumber dan yang diminta oleh setiap tujuan besarnya tertentu. Yang ketiga, komoditas yang dikirim atau diangkut dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya sesuai dengan permintaan atau kapasitas sumber. Lalu yang keempat, ongkos pengangkutan komoditas dari sumber ke suatu tujuan besarnya tertentu. Metode transportasi memecahkan permasalahan. Yang pertama pengiklanan, yang kedua pembelanjaan modal, yang ketiga alokasi dana untuk investasi, yang keempat analisis alokasi. Lalu selanjutnya untuk metode pemecahan ada dua, metode konvensional yaitu stepping stone, MODI, dan FEM. Lalu yang kedua adalah model dengan software. Yang kita pakai adalah POM for Windows. Lalu selanjutnya ada di model perumusan. Yang pertama variabel keputusan, ada dua, X1 dan X2. Untuk X1-nya ada 3, yakni lokasi depot, D1, D2, dan D3. Yang X2-nya ada 5, yakni lokasi SPBU, S1, S2, S3, S4, dan S5. Lalu selanjutnya adalah fungsi objektif. Tujuannya untuk meminimalisir biaya transportasi yang dikeluarkan untuk melakukan pengantaran BBM dari depot Pertamina, tempat BBM diproduksi, sampai ke SPBU, menjadi perantara pertama sebelum distribusi ke SPBU kecil di Pulau Jawa. Nah, untuk yang terdapat di PPT tersebut, di mana CIJ adalah biaya perjalanan dari depot ke SPBU. Lalu selanjutnya adalah fungsi kendala. Fungsi kendala ini kendala supply atau kapasitas depot. Jumlah perjalanan dari setiap depot tidak boleh melebihi kapasitas yang tersedia di depot tersebut. Yaitu yang pertama, X11 tambah X12 tambah X13 tambah X14 tambah X15 kurang dari sama dengan 80.000. Yang kedua, X21 dijumlah X22 dijumlah X23 dijumlah X24 lalu dijumlah X25 kurang dari 120.000. Lalu yang ketiga, X31 dijumlah X32 dijumlah X33 dijumlah X34 dijumlah X35 kurang dari sama dengan 100.000. Lalu selanjutnya adalah kendala demand. Yang pertama untuk Jakarta, X11 dijumlah dengan X21 dijumlah dengan X31 sama dengan 50.000.
Lalu yang kedua untuk kota Bandung, X12 di jumlah X22 di jumlah X32 sama dengan 60.000. Lalu yang ketiga untuk Yogyakarta, X13 di jumlah X23 di jumlah X33 sama dengan 40.000. Lalu selanjutnya untuk kota Malang, X14 di jumlah X24 di jumlah X34 sama dengan 60.000. Lalu untuk kota Surabaya yang terakhir X15 di jumlah X25 di jumlah X35 sama dengan 90.000. Lalu selanjutnya ada di metode transportasi. Untuk representasi jaringan untuk dari D1 sampai D3 untuk ke kota Jakarta, Bandung, Jogja, Malang, dan Surabaya sudah tertera di PowerPoint untuk dengan maksimal kapasitas 8 kiloliter. Untuk model pemrograman linear untuk pemecahan masalah ini diformulasikan sebagai berikut. 80 D1 ke Jakarta di jumlah 90 D1 dari Bandung ke Bandung di jumlah 150 D1 ke Yogyakarta, di jumlah 200 D1 ke Malang, di jumlah 230 D1 ke Surabaya, di jumlah 120 D2 ke Jakarta, di jumlah 110 D2 ke Bandung, di jumlah 70 D2 ke Yogyakarta, di jumlah 90 D2 ke Malang, di jumlah 100 D2 ke Surabaya, di jumlah 150 D3 ke Jakarta, di jumlah 140 D3 ke Bandung, di jumlah 100 D3 ke Yogyakarta, di jumlah 60 D3 ke Malang, di jumlah 30 D3 ke Surabaya. Seperti itu. Oke, bab selanjutnya yaitu mengenai bab 4 mengenai analisis, di mana di sini kami melakukan analisis setelah mengidentifikasi data, terus menemukan metode atau formulasi yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya kami melakukan analisis menggunakan data yang telah diidentifikasi dan menggunakan metode yang telah ditentukan. Pada bab ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi dari hasil analisa, yang pertama itu menggunakan transportation dari cost yang sudah ditentukan sebelumnya. Kita masukin pertama di Pertamina Fuel Transportation ini, dan selanjutnya yang pertama itu adalah final solution table. Itu kita bisa ngelihat berapa jumlah shipment yang dibutuhkan dari setiap SPBU besar, dan juga kita bisa melihat tiap depot itu tujuan SPBU-nya kemana aja. Jadi dari sini kita bisa melihat 350.000 ke Jakarta, ke Bandung, dan ke Jogja. Terus ada D2, depot 2 itu ke Jogja sama ke Malang. Depot 3 itu ada 120.000 ke Malang sama ke Surabaya. Terus dari situ kita langsung pakai shipping list-nya dari QM itu. Ada memberikan hasil dalam bentuk yang berbeda. Itu kita bisa ngeliat shipment-nya ini sesuai dengan yang tadi. Terus kita bisa tahu cost per unitnya dan shipment cost-nya. Shipment cost kali shipment kali cost per unit, kita bisa mendapatkan sekitar 28 miliar sekian 28 triliun dan itu totalnya dari setiap depot ada di sebelah kanan itu di 67 triliun. Lalu di sebelah kanan itu ada 30 triliun dan yang sebelah kanannya lagi itu ada 18.000 triliun. Jadi jumlah dari shipment-nya itu sendiri kita ngeliat dari yang sebelumnya, kita pisahkan lagi di tabel yang baru. Dari situ kita mau nyoba cari yang objektif kedua kita, yaitu berapa hasil dari berapa jumlah truk yang dibutuhkan untuk shipment-nya itu. Kan ada batas per truk itu 8 kiloliter per trip dan per truknya. Kita bisa bagi, dan kita bisa bagi 8 tuh, kita bisa dapatkan truk yang dibutuhkan. Ini sebenarnya nggak harus truk, tapi kayak truk dan trip equivalent gitu. Jadi kayak bisa truk bisa tripnya. Dikira-kira kurang lebih seperti jumlahnya seperti ini. Dan untuk total dari per depot kita bisa langsung kita jumlahkan aja. Bisa kita lihat kalau depot 1 itu ngeluarin 93.750 truk atau trip equivalent. Lalu yang kedua itu ada ngeluarin 50.000 truk atau trip equivalent. Yang ketiga itu ngeluarin 60.000 truk dan trip equivalent.
Baik, selanjutnya yaitu bab 5 atau penutup, di mana pada bab 5 ini berisi rekomendasi dari hasil analisis kami dan juga saran dari hasil analisis data yang telah kita olah melalui metode yang telah ditentukan sebelumnya. Kesimpulan dari laporan ini merupakan strategi yang optimal bertujuan untuk melakukan distribusi BBM dari depo Pertamina ke SPBU yang berada di Pulau Jawa dengan menggunakan metode linear programming serta model transportasi. Adanya pertimbangan antara faktor jarak yang ditempuh, kapasitas truk yang digunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak dengan maksimum 8 km di setiap perjalanan. Dan yang terakhir, dari laporan ini ada saran. Saran dari laporan ini, yang pertama, peningkatan akurasi data real-time yang dibutuhkan dalam model. Contohnya seperti fluktuasi permintaan, terjadi keterlambatan dalam pengiriman. Yang kedua, integrasi sistem informasi geografis serta teknologi pemantauan kendaraan. Dan yang terakhir, mengotomatisasi proses perencanaan distribusi BBM menggunakan software. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun salah kata, itu mohon dimaklumi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikut merupakan lampiran yang berisikan logbook pengerjaan kelompok kami, di mana ini telah sesuai dengan job desk-nya masing-masing.